Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri beserta seluruh jajaran, pimpinan Komisi 2, anggota Komisi 2, dan seluruh hadirin hadirat yang ada dalam ruangan ini. Pak Menteri, hal yang pertama saya ingin sampaikan sebagai junior Pak Menteri di Partai Golkar, Pak. Kita bangga juga, Pak Menteri. Betul, Pak. Bangga kita, Pak. Di saat publik terlebih dahulu menemukan persoalan sertifikat di lautan, Pak Menteri dengan responsif, ya, menindaklanjuti apa yang menjadi temuan publik tersebut. Dan itu menurut saya sesuatu yang menyelamatkan muka kita semua, Pak. Bagaimana mungkin ada HGB di lautan, Pak? Kita jadi tertawaan publik, Pak. Masyarakat pasti ketawa. Di mana wibawa kita sebagai pemerintah, gitu. Syukurnya Pak Menteri dari Partai Golkar, kakak kita, Pak, senior kita yang kita hargai. Memang Pak Nusron ini tingkat adaptasinya tinggi, Pak. Meskipun tadi bicara contrarius actus, ini biasanya kalau bukan orang administrasi negara, Pak, itu lama, Pak, untuk mengetahui apa itu prinsip contrarius actus. Tapi Pak Menteri cepat banget, Pak. Bahkan sebelum 100 hari isu-isu pertanahan, saya tadi menyimak penjelasan, itu telah memahami detail, Pak. Tapi juga saya ingin mengingatkan Pak Menteri dalam kapasitas saya sebagai anggota Komisi 2. Ketika membatalkan SHGB itu, Pak, saya termasuk nonton videonya. Ada Pak Kades yang mendampingi, ada Kepala BPN. Kita memang, Pak, kalau mengenai isu pagar laut ini, kalau kita tidak teliti, kita juga bisa larut, Pak, dengan persoalan terus dinamikanya, gitu. Karena publik juga belum mendapatkan penjelasan yang cukup dan terang, Pak, terkait dengan kewenangan delegasi yang ada di dalam tubuh Kementerian ATR BPN. Tadi Pak Menteri menjelaskan bahwa dengan luasan sekian-sekian itu sebenarnya telah didelegasikan Kepala Kantah, Pak. Dalam hal ini tentu Kepala Kantor Pertanahan Tangkang, terus Kanwil Banten. Di saat publik mencari ini siapa menteri yang bertanggung jawab terhadap persoalan pagar laut tersebut, padahal di satu sisi proses sertifikasinya sebenarnya telah didelegasikan kepada kepada kantor pertanahan. Kemudian Pak Menteri datang, meskipun Pak Menteri saya sih sebenarnya berharap pada saat itu Pak Kades, Pak Menteri, pimpinan Komisi 4, mestinya Pak Rifki ada di situ juga, Pak, sebagai pimpinan Komisi 2, Pak. Sebagai senior saya juga, Pak, yang saya hormati. Karena ini kan persoalan agraria, Pak Menteri bukan. Pak Menteri kan harusnya didampingi oleh Ketua Komisi 2, tidak hanya Ketua Komisi 4, Pak. Mestinya begitu, Pak Rifki. Jadi biar tontonan itu, pandangan kita itu lebih bagus, Pak. Lebih bangga lagi kita, Pak, kalau Ketua kita Pak Rifki di sana, Pak. Nah, cuma persoalannya, Pak, ketika ekspresif di dalam tontonan itu dibatalkan di situ, saya bertanya-tanya kaitannya dengan karena sertifikasi ini bagian dari KATUN, Pak, keputusan tata usaha negara. Kemudian kewenangannya delegatif, terus ada badan atasan. Tentu kita tidak bisa melepaskan persoalan SHGB ini dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peradilan tata usaha negara, Pak. Yang di dalamnya di situ tentu kita bicara tentang
wewenang, kelembagaan, dan kemudian Pak Menteri tadi menyampaikan persoalan materialnya, Pak, materialnya. Nah, itu yang kalau kita bicara asas umum pemerintahan yang baik, Pak, AUPB itu, seharusnya sebelum SHGB ini dibatalkan, saya juga sama sikapnya kalau menemukan masalah begitu, pasti SHGB-nya saya batalkan juga, Pak. Tetapi kan asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 itu mengatur bahwa subjek yang terdampak dengan keputusan yang kita ambil itu harus kita klarifikasi terlebih dahulu dan mendapatkan penjelasannya. Nah, itu yang ingin saya pertanyakan di dalam ruangan ini, karena di tontonan itu tidak ada pihak tadi itu PT Madrasah Alia Negeri, terus apa lagi tadi itu PT CM, kan nggak ada kita lihat, Pak, atau Pak Menteri nggak memperkenalkan, itu kan tidak ada. Apakah itu dilalui, Pak? Karena bagaimanapun kalau keputusan ini sudah diambil, kemudian kita melakukan koreksi melalui badan atasan, tentu ini potensial akan digugat di peradilan tata usaha negara, Pak, PT UN. Itu yang apa namanya, yang prinsip yang perlu saya pertanyaan kepada Pak Menteri, agar juga publik dan kita semua ya, khususnya yang memiliki otoritas ini, memang memahami bahwa kronologinya, rangkaian peristiwanya ke depan selanjutnya akan seperti itu, Pak. Di mana perkara ini, masalah ini, itu akan hilirnya akan kemana, Pak? Hulunya ke atas dan hilirnya akan kemana? Kan kita gambaran lengkapnya akan seperti itu. Kalau kemudian isu ini terus terus bergelinding, gitu. Cuma ya itu tadi tuh, Pak Menteri ilmunya tinggi, Pak. Masalah-masalah begini jadi biasa, Pak. Terus yang kedua, Pak Menteri, saya baca sekilas tadi mengenai mohon dipersingkat, Mas. Oh ya, mengenai automatic adjustment, Pak. Jadi ada anggarannya diblokir, tapi capaiannya melebihi target semua, Pak. Nah, itu pertanyaannya, apakah Kementerian Agraria ini memandang bahwa ya udahlah, dengan anggaran segitu meskipun dipotong, ya kita juga tetap bisa bekerja dengan baik. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, kaitannya dengan kantah-kantah, Pak. Kantah agraria yang memenuhi target realisasi, Pak. Tadi Pak Menteri tegas, Pak, itu luar biasa, Pak, memberikan saksi administrasi ini. Tapi kita juga harus bisa memberikan reward kepada yang berhasil, Pak. Utamanya yang telah deklarasi lengkap ya, Pak ya. Lengkap, terus bekerja dengan baik, apa macam-macam. Jadi supaya mekanisme reward and punishment-nya itu memang jelas, Pak. Jangan kita berharap orang bekerja baik, tapi tidak ada bedanya dengan orang yang tidak bekerja dengan baik. Begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.